Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadi Kusuma dengan NIM 21106112882. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama ada what. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang memperhatikan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga agar generasi masa depan memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hukum berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur segala aspek dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Ini meliputi regulasi-regulasi terkait penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Yang kedua ada siapa atau who. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui hukum melibatkan banyak pihak. Peran aktor dalam implementasi hukum untuk pembangunan berkelanjutan di antaranya adalah yang pertama ada pemerintahan. Pemerintahan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengesahkan undang-undang, dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah lembaga hukum. Lembaga hukum yaitu memainkan peran dan menafsirkan dan menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintahan, yaitu berperan dalam mengawasi, memberikan masukan, serta mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat ada sektor swasta, memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasinya, serta dapat berperan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi, investasi, dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, where atau di mana. Implementasi hukum dalam pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada batas-batas suatu negara, melainkan bersifat global. Setiap negara memiliki sistem hukum yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan lingkungan global memerlukan kerjasama internasional yang kuat untuk menangani isu-isu seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan polusi lintas batas. Selanjutnya ada kapan atau where. Proses implementasi hukum dalam pembangunan berkelanjutan berlangsung secara berkelanjutan sepanjang waktu, mulai dari perumusan kebijakan, pembuatan undang-undang, hingga implementasi program-program pembangunan. Hukum terlibat dalam setiap tahapnya. Evaluasi berkala terhadap keefektifan hukum dan penyesuaian dengan perkembangan zaman menjadi penting untuk memastikan relevansinya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada bagaimana atau how. Pengaturan hukum yang komprehensif. Hukum harus mencakup aspek-aspek penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pelindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi keadilan sosial, dan penguatan hak asasi manusia. Pengaturan hukum yang komprehensif memberikan landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Hukum harus memberikan kerangka kerja bagi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat dari pelanggaran yang merugikan. Ini mencakup sanksi yang tegas bagi pelanggar serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran tersebut. Selanjutnya ada partisipasi dan akses informasi. Hukum harus mendorong partisipasi publik dan memberikan akses informasi yang transparan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Masyarakat harus memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada pelindungan hak asasi manusia. Hukum harus menjamin perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk hak atas air bersih, makanan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam semua upaya pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada pendidikan, hukum, dan kesadaran. Hukum harus mendukung pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mengimplikasi hukum dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat lebih aktif dan responsif dalam mendukung dan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, peranan hukum sangat penting. Hukum menjadi alat yang kuat untuk menciptakan aturan yang konsisten, melindungi hak-hak masyarakat, dan mendorong berkelanjutan dalam pembangunan. Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan, regulasi yang aktif, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang jelas.